Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab aku berkata kepadamu, sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Demikianlah Mazmur, referen dari Mazmur tanggapan yang disampaikan pemazmur hari ini, bahwa kita diundang untuk mendengarkan suara Tuhan. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengarkan bagaimana nubuat Nabi Yeremia yang dalam nubuatnya membuat sebuah pernyataan yang tegas tentang bagaimanakah umat Allah atau bangsa Israel tidak mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan lewat para nabi. Sementara dalam bacaan Injil kita melihat bagaimana Yesus, adanya pertentangan antara Yesus dengan orang-orang yang hadir, yang menyaksikan bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang bisu, mengusir setan dari orang yang bisu. Dari sini kita boleh melihat bahwa ketika Yesus menyembuhkan orang yang bisu, banyak orang yang kagum, tetapi kekaguman ini tidak membawa pada iman, tapi justru membuat mereka malah melihat bahwa ada kuasa kejahatan lain yang dilakukan oleh Yesus. Bacaan Injil hari ini memberikan penegasan kepada kita juga bahwa jika kita tidak percaya pada apa yang menjadi warta-warta Tuhan, maka hal ini juga pada akhirnya tidak menambah iman kita dan tidak juga meneguhkan iman kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengundang kita untuk senantiasa mau membuka diri, membuka hati, belajar dari pengalaman-pengalaman hidup kita, peristiwa-peristiwa hidup yang mengajarkan kita untuk senantiasa teguh dalam iman kita, melihat dalam peristiwa-peristiwa hidup kita di mana Tuhan hadir lewat pengalaman-pengalaman sederhana,
lewat karya-karya orang yang meneguhkan iman kita dan membantu kita untuk semakin menghayati iman kita. Maka ungkapan pemazmur hari ini baik untuk kita renungkan bersama dan menjadi doa kita bersama. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Bisa kita jadikan sebagai doa, semoga peristiwa-peristiwa yang kita alami yang meneguhkan iman kita juga menjadi tanda bahwa Tuhan bersabda kepada kita. Mari kita mohon rahmat Allah, semoga kita dimampukan melihat, mendengarkan suara Tuhan dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.